bodies staring at each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory. Oh, baby, for me, still be. You played for me. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramawati dengan teman saya bernama Rizky Maulana Fajri. Kami dari kelompok 2 Hukum Tata Negara ingin menyampaikan materi yang berjudul Sumber Hukum Tata Negara. Silakan disimak teman-teman videonya. Terima kasih. Indonesia merupakan negara hukum, di mana sistem pemerintahannya menganut banyak teori dari berbagai macam negara. Nah, di antara teori yang masuk ke dalam Indonesia yaitu teorinya dari John Locke, yang mana menurut John Locke sistem pemerintahan ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem pemerintahan legislatif, sistem pemerintahan eksekutif, dan sistem pemerintahan yudikatif. Dan di sini akan dijelaskan bahwa sistem pemerintahan legislatif yakni sistem pemerintahan di mana negara Indonesia itu membuat suatu perundang-undangan, suatu hukum, peraturan, dan lain sebagainya. Nah, sistem pemerintahan legislatif yang ada di Indonesia contohnya seperti MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pula sistem pemerintahan eksekutif. Sistem pemerintahan eksekutif di sini menurut John Locke adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat, anggota, bahkan pejabat-pejabat ini memiliki kewajiban untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh MPR dan DPR. Bahkan anggota MPR pun, anggota DPR pun menjalankan perundang-undangan tersebut. Dan sistem pemerintahan yudikatif. Sistem pemerintahan yudikatif yaitu sistem di mana pemerintahan Indonesia ini berwenang untuk mengawasi dan mengesahkan jalannya pembuatan perundang-undangan tersebut. Dan yang termasuk dari sistem pemerintahan yudikatif diantaranya yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, walaupun negara Indonesia menganut banyak macam teori dari berbagai macam negara, mancanegara, luar negeri, dan lain sebagainya, akan tetapi negara Indonesia ini merupakan negara yang demokratis, yang menjunjung tinggi seluruh rakyatnya dan bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyatnya. Mengapa negara Indonesia ini disebut negara demokratis? Karena seluruh rakyat di sini menjadi penguasa tertinggi, pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia ini. Tidak hanya menjunjung tinggi rakyatnya, akan tetapi negara Indonesia pun menjunjung tinggi dan memakmurkan seluruh anggota tatanan negaranya, seperti anggota DPR, anggota DPRD, anggota MPR, anggota DPD, anggota Mahkamah Agung, anggota Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Negara Indonesia ini sangat berkegantungan dengan rakyatnya, seperti contohnya di dalam pemilihan umum, dalam pemilihan umum memilih presiden, calon wakil presiden, dan calon presiden, kemudian calon anggota DPRD, anggota MPR, dan lain-lain. Itu merupakan
rakyatlah yang menjadi penguasa tertinggi, dan itu sangat-sangat membutuhkan suara dari rakyatnya. Oleh karena itu, sistem pemerintahan di Indonesia ini termasuk sistem pemerintahan yang demokratis, bukan monarki, apalagi kerajaan. Memang dulu sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem kerajaan, karena dulu belum ada yang namanya presiden, wakil presiden, anggota MPR, anggota Mahkamah Agung, itu belum ada. Yang ada hanya kerajaan, karena pada masa itu memang Indonesia belum mengetahui yang namanya pemerintahan. Teman-teman semua di sini tak lepas dari itu, sistem pemerintahan di Indonesia mempunyai sumber-sumber hukum tata negara, yang mana sumber-sumber inilah yang menjadi pemicu adanya sistem pemerintahan dan hukum tata negara. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu artinya hukum tata negara? Nah, yang saya jelaskan di sini, hukum tata negara yaitu di mana peraturan-peraturan di Indonesia yang bertujuan untuk mengikat dan memaksa warga Indonesia untuk memenuhi peraturan tersebut, di dalam ketatanegaraan Indonesia. Nah, maksud dari tata negara di sini itu apa sih? Nah, teman-teman semua di sini saya akan jelaskan. Tata negara di Indonesia ini maksudnya yaitu seperangkat hukum, yang mana seperangkat ini akan menjadi pondasi dan tolak ukur dari sebuah negara. Misalkan di dalam hukum tata negara tersebut terdapat hukum